Welcome to Spectrum Podcast, di mana lu gak harus pinter buat ngedengerinnya, dan lu juga gak akan dapetin bahasan yang terlalu rumit, karena hidup lu sudah terlalu rumit. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang ngedengar podcast Spectrum. Balik lagi sama kita. Aduh, gue bingung gimana openingnya sulit. Lama banget. Setelah berbulan-bulan 4 bulan ya? Iya, terakhir kita tuh kayak gini-gini bulan apa ya? November ya? November kurang lebih tahun lalu lah hitungannya. Iya, terus sekarang kita bareng lagi wacana buat lagi gara-gara ada COVID-an ini. Ya emang lo mau bahas apa dulu ini sebenarnya? Cuman sekarang nih kita sebenarnya kita kagak mau bahas COVID dulu. Oh gitu. Kita mau ngejar episode yang sebelum-sebelumnya kejadian nih. Iya. Setelah banyak tragedi terus kita terlewat karena kesibukan masing-masing. Jadi sebenarnya kita Saking sibuk ya? kita kayak tampung dulu nih kejadian-kejadian ya kan. Habis itu kita kejar tayang ya kan. Nih di sini mungkin ada yang lupa, mudah-mudahan gak ada yang lupa sih. Ada gua Danis, terus ada teman gua. Siapa dulu nih? Ada gua Imam. Ada gua Faris. Oh iya. Terus apa lagi, Mam? Ya, kenapa gua ya? Jadi episode Ini masih kaku banget ya? Jadi episode ini kita mau bahas banjir nih katanya. Setelah heboh-heboh kemarin kan tuh banjir yang bikin Jakarta Awal tahun ya? Yoi, bikin Jakarta nyaris lumpuh. Setelah awal tahun juga ada kan mana? Iya, sempet 2 kali kok kena. Kayaknya beberapa tahun ini yang awal tahun baru tuh selalu hujan ya? Apa di Tangerang doang yang kayak gitu? Nggak tahu, di Depok sih aman cuy. Oh iya. Awal tahun hujan sih di tempat gua. Iya sih, tapi pas awal tahun gua hujan di Depok, cuman gak sampai banjir. Oh. Berarti baru tahun ini doang. Oh iya, nih si Faris nih kan kemarin kebetulan pas banjir kayak jadi korban ini ya. Gue tanya, iya pas gue tanya Riz gimana rumah lu, kata iya dalam rumah sepinggang, pas di jalan raya sedada anjing. Itu pas masih baru-baru nih. Iya. Pertama kali itu kena banjir parah banget. Oh itu perlu Parah di daerah lu pertama kali kena banjir tahun-tahun ini. Pertama kali di komplek gua, Mam. Biasanya gua di komplek gua enggak pernah banjir. Komplek gua doang, Oh, iya. komplek lain banjir. Daerah rumah lu itu daerah mana, Riz? Jatiasi ya? Daerah hitungannya perbatasan Kabupaten Bogor sama Bekasi. Ya antara di aku Bekasi enggak, di aku Bogor juga enggak, tapi sebenarnya masuk ke Bogor. Aneh banget daerah lu ya. agak ribet. Itu lu kena di dalam rumah lu itu sepinggang. Iya, jadi awalnya gue cerita dari awal aja ya. Jadi awalnya itu siang lah sekitar jam 11. Jam 11 itu tetangga gue udah ngomong, air udah naik nih, di got udah mulai penuh. Ya gue kan tenang-tenang aja, nggak pernah banjir kok selama ini. Ya tenang-tenang aja, gue bangunin bokap gue doang, cuman buat pak banjir. Terus bokap gue ya udah ngeliat ke got kan, udah mulai naik emang. Terus lama-lama kok cepet banget, nggak sampai setengah jam naik cepet banget. Gua biasanya naikin barang-barang ke atas. Kenapa? Kejadiannya cepet gitu ya, maksudnya dari dilaporin cepet. Terus itu kelihatan tuh waktu itu kondisinya hujan atau enggak? Enggak, panas terik. Oh malah setelah hujan ya? Iya, setelah hujan. Gara-gara mungkin banjir kiriman gitu maksudnya? Iya, di tempat gue biasanya kalau banjir kiriman dari Bogor sama dari Cilengsi, Cikeas. Banjir basian ya. Iya benar. Oh, gitu. Bogor malamnya hujan gak berhenti, terus kalinya naik kan, terus dikirim ke kali dekat rumah gua, kena gua jadinya. Pakai gosen. Wow. Waduh, pakai gosen. Si cepat Mam, yang sehari. Terus Pake itu cepat. akhirnya yang lu lakuin tuh apa? Karena awalnya gue biasanya sebelum-sebelumnya gue cuma naikin barang ke atas meja. Terus udah ke atas meja, lama-lama kok makin naik akhirnya. Iya. Terus gua taruh atas lemari. Atas lemari ada beberapa yang
bisa, maksudnya ketahan, ada yang enggak, akhirnya jatuh kan barang-barang, terus akhirnya dia udah nggak bisa ngapain saking cepet banget akhirnya naik. Terakhir tuh sedada di dalam, di luar mungkin sedagu kali. Cuy, Kenapa? siapa sih yang nyapu Mungkin nyapu sisa banjir. Soalnya gue mau fokus nih ke suara Ciparis, terus tiba-tiba ada srek. Oh, lanjut. Sampai mana tuh? Sampai mana? Bu, kita lagi bikin podcast gitu. Nanti dulu aja nyapunya gitu, Bu. Terus Itu banget. udah gila. Aneh banget. Iya, lanjut. Iya, kejadiannya cepet banget itu. Yang gue pikirin waktu itu buat ngamatin nyokap, karena kan nyokap pendek ya, jadi takut kelewat kan. Jahat banget. Alasannya jahat banget. Gue pikir kan karena nyokap kan kasihan gitu, udah tua. Gue pikir gitu. Iya, kasihan. Ya kasihan juga. Udah tua, gitu. Udah. Udah tua. Kasihan juga. Soalnya banjirnya nggak bisa ditebak setinggi itu, separah itu. Dan kucing sih paling utama. Iya itu, iya peliharaan lu gimana kabar? Iya, awalnya gue naikin ke kursi terus naikkan lebih. Kucing gue sampai yang 2 kerendam. Hah? Setengah badan dia udah berdiri. Itu kucing gue. Terus yang lain dinaikin ke atas kayu-kayu, itu masih selamat, tapi nggak mungkin ditaruh di situ terus kan. Terus akhirnya ya udah gue selamatin. Bentar. Bolak-balik gue nyelamatin kucing. Rumah Kucing lu ada berapa sih? Apa? Kucing lu itu ada berapa? Kemarin sih ada 5 total. Sekarang? 6. Sekarang ada 4. Kemanain duanya? 3 sekarang. Yang 3 kemana berarti? Yang lainnya ada yang dikasih orang. Oh. Karena udah kebanyakan kemarin kan capek. Bolak-balik gua. Oh gitu. Jadi Pindahin kucing, pakai kandang yang bisa dibawa, balik lagi ke rumah, ngamatin yang lain lagi. Itu terus bawa kandang kucing. lu pindahin kemana maksudnya? Pindahin ke ini lapangan, ada yang biasanya nggak kena tuh di situ. Oh. Terus ya udah gue pindahin ke situ. Nggak taunya kena juga di situ. Anjing. Terus gue pindahin ke kampung atas, dibantuin sama orang kampung. Gitu. Rumah lu tingkat nggak sih? Enggak, by the way. Wah, itu sih. Parah itu. Iya sih. Wah, gila. Karena gue nggak pernah kepikiran di situ bakal banjir, mam. Sebelumnya nggak pernah sama. Paling waktu itu waktu itu semata kaki, tapi itu juga airnya bersih banget. Oh, pernah Sekali doang. Terus teman lu itu mau jajan gak lu? Enggak, gue masih batuk. Kenapa ada tukang es krim sih? Jam-jam sedikit, tukang jualan pada lewat. Biarin apa nggak lewat dulu, biarin. Aduh, capek gua. Udah jauh tuh. Gimana jauh? Udah. Nggak ada, untung nggak dibeli loh. Ini buat teman-teman yang nggak tahu nih, kita sebenarnya buat podcast di rumah masing-masing ya, karena gimana ya, dari awal episode kita buat dari rumah masing-masing gitu. Karena kita tahu kesibukan kita masing-masing. Jadi kita susah buat ketemunya, cari titik temu buat sekedar bikin podcast aja. Jadi kita ngakalinnya pakai Discord ya, Mam. Yoi. Jadi kalau kalian yang mungkin udah nonton dari episode pertama tuh, episode pertama. Dengar bukan nonton. Ya, benar-benar. kan ada di YouTube juga, kali ada yang nonton. Oh, iya. Jadi kita layar nonton suara. Jadi kita udah ngomong, udah bilang juga kalau kita tuh nggak bikin podcastnya nggak di satu tempat bareng-bareng gitu. Di rumah masing-masing, cuma lewat Discord direkam. Udah simpel itu, yang penting kita bisa ngebacot lah. Jadi apa adanya aja. Soalnya kita ini di rumah masing-masing aja 4 bulan nggak bikin, gimana mau ketemu. Jarak jauh aja susah. Jadi nih balik ke banjir lu nih. Jadi kan di daerah lu itu nggak pernah banjir sebenarnya. Pernah cuma semata kaki, itu juga bening kata lu. Iya, nggak separah ini. Kalau yang sekarang, yang kemarin ini lumpur juga. Terus yang paling penting sebenarnya kalau kayak gitu, selamatin
surat-surat berharga kayak iya itu sih. tanah, sertifikat tanah. Dan lu itu ijazah. itu lu sempat kepikiran buat nyelamatin surat-surat berharga gitu? Sempat nyokap ngingetin soalnya, ngomong sih buat selamatin itu semua. Jadi, Yang enggak keselamat itu ijazah adik gua. Wah, kenapa? Kerendam dia. Ya Allah. Ijazah apa tuh? Lupa soalnya. Ijazah SD, SMP, SMA. Tapi alhamdulillah sih cuma bahasa doang. Masih ada tapi fisiknya masih ada tapi. Masih ada. Kerendam doang. Sampai sekarang masih basah kan? Iya. Abadi. Ada. Itu terus lu berapa lama sih sampai surut tuh? Sekitar itu kejadiannya siang sebelum zuhur. Surut itu setelah Isya mungkin ya. Wow. Kalau nggak salah setelah Isya. Itu juga bantuannya Itu juga lumayan lama ya. Itu benar-benar Sedada ya di dalam. Terus lu kayak berenang aja gitu, jalan sedada gitu? Iya, Mam. Ngerasain gua. Lu kagak takut ada hewan-hewan gitu anjir kayak ular gitu? Nah, itu dia nih. Pas gua nyelamatin kucing di lapangan, ada ibu-ibu ngomong ke anaknya Pak RW. Namanya Adit ya anaknya. Itu di rumah tadi ada biawak di bawah mobil, kemana? Waduh. Jadi tuh biawak lepas. Gue takut ya, Bang. Gue udah mikir anjing kalau di bawah ada biawak gimana. Itu benar-benar ngomong gitu loh. Biawaknya lumayan gede katanya soalnya. Iya. Ya udah kelar aja. Kalau di rumah gue nggak perlu ada banjir, itu udah ada biawak tuh di bawah rumah gue sumpah. Emang ngerawat apa gimana? Kagak ada liar, jadi dia main di got bawah rumah gue anjir. Enggak ada warga yang iseng nangkep gitu apa di apa? Ya, gotnya kan gotnya ketutup gitu. Cuman dia sekali-kali suka muncul. Sekali-kali ya iya, kalau mau dibuka dibobok dulu rumah gua. Gimana? Oh, Nggak, terus lu kan pas banjir kan lumayan lama tuh ya, Riz, ya? Dari sebelum zuhur sampai habis Isya. Posisi lu tuh di mana? Pas banjir terjadi itu. Nah, gue posisi sebenarnya di rumah, terus nyokap kan udah diselamatin sama kucing kan. Nyokap ke rumah salah satu. Nyokap lu diselamatin sama kucing apa gimana? Aduh, nyokap gue diselamatin sama bokap lah. Oke. Kucing juga kan. Terus ya udah dia selamatin, gue mindahin yang lain juga barang-barang. Terus gue akhirnya ya udah ngungsi ke rumah tetangga gue. Rumah tetangga lu nggak kena banjir? Ada yang di atas kampung, temannya bokap. Rumah tetangga sebelah rumah lu? Anjir. Ngungsi banjir juga. Emang mau nikmatin banjir bareng aja. Biar lebih ringan gitu, jadi bersama. Tapi gue penasaran kan, kalau banjir gitu berarti listrik dimatiin ya? Iya. Wow. Benar. Itu untung sebelum air naik itu udah dimatiin. Emang kayak gitu sih di tempat gua. Untung enggak. Soalnya biasanya enggak seharian penuh gitu untung ya. Iya, itu malam gelap-gelapan cuy. Parah, itu listrik mati sekitar 2 apa 3 hari gitu. Setelah banjir pun masih mati. Jadi orang-orang yang mau bersihin juga nggak bisa kecuali ada air pump. Kalau ada air pump mungkin tertolong ya bisa bersihin. Gue aja pas pertama kali pas setelah surut, pas mau ngebersihin buka pintu aja susah karena barang-barang gue pada kan setelah air mau surut kan airnya keluar kan ke arah keluar. Itu barang-barang kebawa semua. Jadi kayak agak ngunci di pintu. Jadi ngebuka ya udah. Berarti kan setelah itu surut juga lu masih harus bersihin gitu ya. Pasti kotor banget kan ya bawa tanah gitu ya. Parah semuanya, Mam. Barang gua habis, kulkas kena, TV kena, mobil kerendam. Separah itu sih. Kalau yang nggak ngerasain sih gua pribadi ngerasain ya banjir. Oh ya udah banjir. Gua nggak kena ya udah banjir gitu. Ternyata tapi segitu. Kena ngaruh nggak ke kayak kerja lu gitu? Alhamdulillah sih jalur gua kerja dari Depok ke Jakarta Timur nggak ada yang banjir. Ada banjir paling nggak sampai parah banget. Alhamdulillahnya gitu. Cuman beberapa orang kayak ada teman kerja gue yang lain yang nggak masuk kerja karena aksesnya ini kan aksesnya nggak bisa dilewatin. Kayak Danis nih, Danis juga lu katanya akses lu pas kemarin-kemarin ketutup gitu ya? Iya, gua 2 apa 3 hari gitu mau ke kantor nggak bisa.
karena apa namanya aksesnya ketutup gitu Pak di Kebun Jeruk ya. Jadi kan gue Tangerang nih, nah kebetulan kantor gue tuh di Harmoni. Nah yang pas mau ke Harmoni itu kan dari Tangerang, kalau yang tahu itu harus lewatin Karangtengah sama Kebun Jeruk. Oh iya. Nah di daerah Kebun Jeruk itu yang dekat studio RCTI itu anjir di situnya. Jadi orang yang mau ke Jakarta itu dari Tangerang 4 jam stuck kayak macet gitu di situ. Jadi jadi pada kayak kelang kabut soalnya hujannya itu dari malam nih. Misalnya jam 10. Terus baru berhenti jam 7. Nah, jadi orang tapi jam 7 nggak berhenti total, kayak ada gerimis gitu. Iya. Jadi ya udah gua naik mobil ke sana kayak mobil omprengan gitu. Ada yang tahu nggak sih omprengan? Kayak apa sih? Tahu. Apaan sih? Tahu gua omprengan. Lu tahu kan omprengan? Kalau di tempat gua, omprengan itu kayak mobil pribadi terus dijadiin apa ya? Angkutan umum gitu, Mam. Oh. Ya, kayak mobil antar jemput gitu ya. Iya, cuman kalau ya kayak misalkan lu punya mobil, Mam, lu mau ke kantor. Nah, lu narikin nih orang-orang yang mau searah sama lu gitu. Paham gua. Iya, ngerti. Oh, itu mobil omprengan namanya, baru tahu gua. Iya, omprengan. Ada yang pakai elf juga. Biasanya minibus gitu kan ya? Iya, benar-benar. Iya. Gua naik tuh kan, jadi gua langsung jadi akrab sama supirnya karena gue yang GPS-in manduin lewat sini. Lewat sini. Bisa ada akses lain nggak untuk menuju kantor itu? Apa cuma lewat jalan itu aja? Kalau lewat jalan tol emang lewat situ. Terus selain tol itu putus juga di Studio Indosiar di Daan Mogot. Makanya susah kan. Orang juga yang naik kereta MRT itu putus di stasiun Batu Cepet. Makanya akses benar-benar total keputus gitu. Makanya banyak yang naik motor nih lewat tol gitu. Karena emang gak ada jalan lain ya. Tapi lu itu endingnya itu lu kerja apa enggak? Nyampe ke tempat kerja enggak? Nyampe ke tempat kerja tapi telat 30 menit gitulah. Coba udah izin dulu sama tim leader gua. Tapi kan pasti lu kesel ya. Pasti ada rasa kesel lah ya kan? Iya. Ada gak sih? Kayak di sosial media kan kayak yang lu lihat-lihat banyak banget yang nyalain pemerintah lah, nyalain apalah. Pendapat lu gimana sih? Gitu maksud gua. Emang harus ada yang disalahin ya dari bencana kayak gini? Kalau opini gue pribadi sih sebenarnya nggak ada. Gimana ya? Gue bukan mau cari aman. Cuman kan imbas kayak gini tuh sebenarnya dari dulu gitu. Kayak misalkan banyaklah video-video orang yang buang sampah sekeranjang tuh ke kali kayak gitu anjir. Nah itu kan sebenarnya kebiasaan kayak gitu yang sebenarnya banyak yang ngerugiin lingkungan sekitar juga gitu. Nah tapi justru orang-orang yang kayak gitu ketika dapat bahasnya malah justru mereka mencari cara lain gitu. Ya mencari kambing hitam buat merasa dia tuh punya power gitu. Wah, gue kok kayak terzolimi gitu, kayak jadi playing victim. Gitu. Padahal dia juga penyebabnya. Iya, ya kita juga sebenarnya yang permasalahannya itu. Nah kalau kayak misalkan lanjut. Kayak misalkan nih, gue sangat setuju dengan mantan gubernur ya sebelumnya Pak Anies, gitu. Yang Pak Ahok itu, dia itu mau ngebersihin pinggiran apa namanya, yang pemukiman yang nggak ada ininya loh, yang kayak kayu gitu, tahu nggak sih? Kumuh itu ya kan? Iya, pemukiman yang sebenarnya pendatang yang mau mencoba peruntungan ke Jakarta, tapi mereka sebenarnya nggak punya izin atau apapun, jadi mereka mendirikan, dan itu turun temurun, dan itu kan sebenarnya nggak baik gitu. Jadi dia ya itu deh pokoknya. Apa sih gue ngomong apa sih? Ya sebenarnya sih kalau gue lihat ya pemerintah juga udah ngelakuin upaya-upaya kan. Cuman emang masyarakatnya aja yang gak sepenuhnya dukung sebenarnya. Terus pas udah kena imbasnya baru nyalain pemerintah. Ini aneh banget kata gue. Harus saling kerjasama sih antara pemerintah sama masyarakat, harus saling sadar sebenarnya. Mau pemerintah sehebat apapun kalau kita orang yang nggak dukung
ya nggak bakal nyampe juga apa yang dia mau gitu. Ini inti bahas ini apa ya anjing? Buat temen-temen nih yang denger, gue juga gak tahu bahas ini, kayak cuma pengen ngebacot aja nih tentang banjir. Ya mungkin kalau kesah kali ya. Yoi. Kan pasti banyak juga yang belum tahu rasanya banjir itu. biar jangan sampai. Yoi, biar singgangannya tuh kebayang, oh kalau banjir kayak gitu. Terus biar lu pada nih yang denger, jagalah gitu lingkungan lu cuy. Emang lu mau banjir juga nih kayak 2 orang ini kan kesusahan gara-gara banjir. Sadaran. Iya. Sadaran masing-masing. Aneh kagak sih lu? Kalau gue sebenarnya banjir tuh kan gue lewat Citralen ya. Gue pengen banget anjir kayak naikin motor gue ke gerobak gitu kayak gue pengen.